Halo everyone, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Saya ucapkan selamat datang pada mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi di minggu pertama atau pertemuan yang pertama. Kawan-kawan, Teknik Sipil UAB Angkatan 2020 yang berbahagia, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan sifat umum bahan pada minggu ini atau pertemuan yang pertama. Dan saya ucapkan juga selamat kepada kawan-kawan yang sudah masuk di semester 2 dan luar biasa hebatnya sudah bekerja keras di semester 1 dan sekarang masuk di semester 2. Dan semoga di semester 2 kawan-kawan tetap menjaga konsistensi semangatnya demi mencapai cita-cita yang kawan-kawan inginkan. Baiklah, pada pertemuan pembukaan atau pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang introduction atau sifat umum bahan dulu. Dan minggu pertama ini kita akan menjelaskan bagaimana sistem kontrak perkuliahan, kemudian bagaimana sistem penilaian, bagaimana silabusnya, bagaimana materinya, dan itu semua akan kita bahas dalam minggu pertama. Ya, baiklah langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Slide yang kedua ini saya akan membahas tentang sifat dan kedudukan teknologi bahan konstruksi. Jadi teknologi bahan konstruksi ini kita singkat dengan istilah TBK, ya. Jadi mata kuliah teknologi bahan konstruksi ini adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Jadi sering disingkat sebagai MKKK atau MKKK. Jadi mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Di dalam mata kuliah ini harus ada praktikum. Jadi praktikumnya adalah lengkap. Kemudian mata kuliah ini bersifat wajib ditempuh. Nah, kawan-kawan, sementara bobot SKS-nya ini adalah 3 SKS. Maksudnya apa? 3 SKS itu di dalam 1 minggu itu harus ada 3 kali 50 menit tatap muka, kemudian 3 kali 50 menit tugas terstruktur. Tugas itu biasanya adalah praktikum, kemudian laporan, kemudian PR, dan sebagainya. Kemudian 3 kali 50 menit selanjutnya adalah tugas mandiri. Jadi bisa persiapan, and then membaca, kemudian latihan. Nah itu dalam waktu dalam 1 minggu, jadi 3 SKS. Dan nanti kita akan berpraktikum ya, tidak hanya sekedar teori saja. Nah, selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Ya, teknologi bahan konstruksi itu apa sih? Jadi, teknologi bahan konstruksi itu, kata teknologi. Teknologi itu adalah serangkaian prinsip atau tata cara yang dihasilkan dari kajian atau penelitian atau percobaan ilmiah. Itu yang dinamakan sebuah teknologi, kawan-kawan. Sedangkan bahan itu adalah sesuatu yang darinya akan atau dapat dibuat sesuatu yang lebih berdaya guna sesuai dengan penggunaannya. Itu disebut sebagai bahan. Sedangkan konstruksi itu proses membangun sesuatu atau bangun bentuk dan susunan sebuah benda atau bagian utama sebuah bangunan. Itu yang dinamakan sebuah konstruksi. Jadi sering kita sebut istilah teknologi bahan konstruksi.
Jadi teknologi bahan konstruksi itu pada intinya membahas dan mempelajari perilaku bahan yang umum digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, serta tata cara pengujian dan penggunaannya. Selanjutnya, sifat dan kedudukan teknologi bahan konstruksi itu seperti apa sih? Ya, jadi kawan-kawan belajar fisika dulu, fisika teknik. Kemarin di semester 1 sudah belajar tentang fisika. Nah, dari fisika itu masuklah ke teknologi bahan konstruksi. Sehingga dari teknologi bahan konstruksi itu masuk kepada analisis tegangan bahan. Ya, saling berkorelasi. Kemudian dari teknologi bahan konstruksi itu ada desain, ya, plat dan balok beton. Kemudian struktur rangka baja, kemudian desain portal baja, and then desain portal beton, struktur kayu, bahan perkerasan. Kemudian dari itu masuk pada mata kuliah perancangan. Jadi mata kuliah perancangan itu biasanya dikelompokkan dalam beberapa. Di antaranya yang pertama ada konsentrasi struktur. Kemudian konsentrasi transportasi. Kemudian KBK hidro atau sumber daya air. Kemudian geoteknik dan manajemen. Jadi sifat dan kedudukan teknologi bahan konstruksi itu masuk ke dalam seluruh bidang, ya, karena kita menciptakan infrastruktur ya, perlu sebuah bahan. Nah, struktur transport hidro geoteknik manajemen itu apa? Kemarin pernah pada saat kita meeting dan diskusi tentang keteknik sipilan sudah saya jelaskan apa itu struktur, kemudian bagaimana di transportasi, kemudian bagaimana di hidro atau sumber daya air, bagaimana di geoteknik, bagaimana di manajemen. Nah, sekarang kawan-kawan harus sudah mengenal tentang CPL. CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi kawan-kawan harus tahu kurikulum yang kawan-kawan tempuh. Nah, jadi mata kuliah ini kawan-kawan dia itu mendukung learning outcome program studi. Jadi mata kuliah ini tuh dia berkorelasi atau berhubungan dengan capaian pembelajaran lulusan. Jadi capaian pembelajaran lulusan itu salah banyaknya adalah yang pertama mahasiswa itu mampu mengaplikasikan materi kelompok ilmu matematika dan ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar itu seperti apa? Ilmu alam dan material untuk memahami dasar-dasar rekayasa keteknik sipilan. Berikutnya, mampu merancang, melaksanakan, dan mengawasi bangunan rekayasa sipil dengan mempertimbangkan aspek-aspek fungsional, aspek-aspek keamanan, aspek-aspek efisiensi. Kemudian kawan-kawan mampu berkomunikasi dengan efektif dalam bahasa lisan dan tulisan, dan kawan-kawan mampu beradaptasi dan berinteraksi secara efektif dalam tim kerja yang multidisiplin dan atau multibudaya. Nah, itu adalah capaian salah 4 capaian pembelajaran lulusan yang ada pada program studi kita. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah pengantar ya. Pengantar itu tadi saya sudah sampaikan terkait dengan sifat mata kuliah, kemudian silabi, kemudian SAP atau bagaimana penilaiannya, kemudian bagaimana sistem pembelajaran serta evaluasinya, itu masuk di dalam kategori umum. Kemudian di dalam teori kita akan berdiskusi dan bercinta syahdur dalam teknologi bahan konstruksi. Kita akan ngobrol tentang pendahuluan
ya. Kemudian sifat dasar bahan. Jadi sifat dasar bahan itu ada kimia, ada fisika, ada mekanika, kemudian kita akan ngobrol dan berdiskusi tentang semen Portland, bagaimana asal-usul semen itu, kemudian sifatnya dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas beton dan bahan susunannya, dan kita akan membahas besi dan baja, kemudian kita akan ngobrol dan berdiskusi tentang kayu dan bahan lainnya. Nah, itu kita berbicara tentang teori-teori atau literatur-literatur yang akan kita pelajari dan kita diskusikan. Kemudian yang kelompok yang ketiga praktikum. Nah, di mata kuliah ini ada praktikum. Praktikumnya yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan bahan dasar beton. Ya, jadi diperiksa dulu. Kemudian baru perancangan campuran beton sesuai dengan SKSNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian uji selam, uji desak tarik belah dan lentur beton, dan uji tarik dan geser baja. Nah, kemudian untuk kalau seandainya waktunya cukup, kita akan berpraktek bagaimana menguji uji tarik, uji desak, uji geser, dan lentur di kayu. Kalau seandainya waktunya cukup di dalam satu semester ini. Tetapi kalau seandainya tidak cukup, kita hanya menguji pemeriksaan bahan dasar beton, kemudian menguji perancangan, uji selam, uji desak tarik belah lentur beton, dan uji tarik dan geser baja. Itu saja. Oke. Nah, selanjutnya metode penilaian teori tentu saja ada evaluasi CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada remedi evaluasinya, kemudian praktikum juga ada nilainya ya. Praktikum itu nanti ada responsi dan atau presentasi, kemudian ada tugas dan kuis, kemudian kita mendapatkan nilai akhir. Jadi buatnya kawan-kawan itu nilai kompetensi atau learning outcome-nya 90%. Kemudian kehadiran, keaktifan, dan sikapnya 10%. Jadi kalau di total itu menjadi 100%. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK kita itu ada 4. Yang pertama adalah mampu menjelaskan aspek-aspek yang ada pada elemen bangunan dan karakteristik bahan konstruksi untuk dapat melakukan pemeriksaan atas keterpenuhan persyaratan teknisnya, kemudian mampu menjelaskan persoalan beton dan teknologi persoalannya. Yang ketiga, kawan-kawan mampu merencanakan campuran beton sesuai dengan tata cara perencanaan campuran beton yang disyaratkan serta pengujiannya dengan benar. Yang keempat adalah mampu menjelaskan persoalan baja dan kayu, berikut bagaimana pengelolaannya, serta dapat melakukan pengujian dengan benar. Nah, itu adalah penentuan nilai akhir di dalam mata kuliah ini. Sedangkan referensi atau pustaka yang digunakan adalah bisa memakai bahan konstruksi teknik sipil dari UGM ya, kemudian bisa memakai Properties and Test of Engineering Material, ini dari Civil Engineering di College of Engineering Colorado ya. Kemudian dari Hong Kong bisa memakai Civil Engineering Material, pengarangnya Jackson and English Language Book, Soiste and Macmillan ya. Kemudian banyak juga, salah satunya ada dari laboratorium jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UIB. Jadi ini adalah bahan-bahan referensi yang kita gunakan. Nah, baik. Pertemuan 1
itu kita akan membahas tentang pendahuluan atau elemen bangunan, ya. Kemudian di pertemuan satu ini kawan-kawan kita akan berbicara tentang sifat dasar bangunan. Jadi sifat dasar bangunan itu ada sifat fisik atau sifat fisika, kemudian sifat kimia dan sifat mekanik, ya. Nah, apa sih maksud dan tujuan dari kita membahas tentang elemen bangunan dan sifat bangunan tadi, sifat-sifat bahan bangunan. Jadi maksudnya adalah kawan-kawan itu membahas elemen yang ada pada bangunan, maksudnya ya. Kemudian tuntutan untuk kerja bahan dan pertimbangan pemilihan bahan terkait penggunaannya. Kemudian tujuannya adalah kawan-kawan memahami adanya perbedaan fungsi dari bagian bangunan, memahami adanya tuntutan kesesuaian antara sifat bahan dan maksud penggunaannya, memahami dasar utama pemilihan bahan. Nah, ini maksud dan tujuan pada minggu yang pertama. Ya. Kawan-kawan, kalau seandainya di jalan ditanya orang, kira-kira elemen bangunan itu ada berapa? Jawabannya hanya 2. Apa saja elemen bangunan itu? Elemen bangunan itu ada struktur dan non-struktur. Jadi, elemen bangunan struktur itu yang bagaimana? Elemen bangunan struktur itu adalah bagian bangunan yang menahan aksi-aksi mekanika yang mungkin terjadi pada bangunan. Itu dia. Dipertimbangkan bahan yang kuat, menahan beban, tahan lama dan mudah dipasang, serta ekonomis. Ini yang dikatakan sebagai elemen bangunan struktur. Sedangkan elemen bangunan non-struktur itu adalah bagian yang merupakan pelengkap sesuai dengan penggunaan bangunan. Elemen bangunan non-struktur ini dia juga dipertimbangkan. Apanya yang dipertimbangkan? Kegunaan, keindahan, tahan lama, dan mudah dipasang serta ekonomis. Ini adalah elemen bangunan. Jadi sekali lagi, elemen bangunan itu hanya 2, struktur dan non-struktur. Kira-kira bisa nggak sih dihilangkan? Struktur aja deh, nggak usah non-struktur. Nggak bisa, karena dua-duanya ini saling berkaitan. Penting semua. Ya. Struktur elemen bangunan struktur dikatakan penting. Agar apa sih? Agar bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh dan aman. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah bahannya harus kuat, menahan beban, kemudian tahan lama, dan mudah dipasang. Kalau non-struktur penting nggak? Penting. Penting untuk apa sih? Penting untuk digunakan dengan nyaman. Tapi elemen bangunan non-struktur itu dia harus dipertimbangkan juga. Apa yang perlu dipertimbangkan? Kegunaan, keindahannya tadi, bahannya itu tahan lama atau tidak, bahannya mudah dipasang atau tidak, ekonomis enggak ya. Itu adalah elemen bangunan dan elemen bangunan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sifat dasar dari bahan itu. Jadi, sifat dasar bahan itu adalah pengetahuan tentang material atau bahan beserta sifatnya. Jadi, pengetahuan tentang material atau bahan beserta sifatnya itu akan menentukan ketepatan pemilihan jenis bahan yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Berdasarkan pertimbangan teknis, biaya, atau estetika,
atau pertimbangan lainnya. Ya, jadi sifat dasar bahan itu seperti itu. Kemudian sifat fisika. Kalau kita mendengar istilah sifat fisika, berarti kita mendengar atau hubungannya antara berat dan volume. Jadi, sifat utama suatu benda itu adalah berat. Berat itu sering kita notasikan dengan huruf V. Dan volume, V ya. Jadi, volume benda itu terdiri dari volume bagian padat dan volume bagian tidak padat. Bagian tidak padat itu berasal dari volume rongga yang disebut pori-pori atau sering disebut sebagai void. Pori-pori yang berisi air itu adalah pori terbuka, sedangkan pori-pori yang tidak terisi air adalah pori tertutup. Nah, saya analogikan di dalam sebuah gambar, ini adalah sifat fisika, jadi sebagai sifat dasar. Kemudian kalau parameter sifat fisika itu adalah tadi ya, berat dan volume. Kemudian selain ada sifat fisika, harus ada sifat kimia dan sifat mekanika. Nah, untuk mengetahui sifat kimia dan sifat mekanika, cekidot langsung saja slide berikutnya. Nah, ini kita ngobrolin sifat fisika dulu lebih dalam. Jadi kalau sifat fisika itu biasanya kita berhubungan dengan volume pori terbuka, volume air, volume pori tertutup, volume udara, volume butir ya. Kemudian berat udara, berat air, berat butir atau berat padat. Kemudian volume benda, kemudian berat benda. Nah, ini dinyatakan sebagai sifat fisika. Bagaimana mencari volume benda? Sudah ngerti karena sudah mendapat mata kuliah fisika. Volume benda itu sering dinyatakan sebagai V sama dengan Fs plus Vv ya. Dari mana asalnya? Dari V sama dengan Vs plus VOV ditambah VCV ditambah Vs plus VW plus VA. Ini untuk mencari volume benda. Kalau mencari porositas benar, itu ketemu rumus P sama dengan VV per V dikali 100%. Ada porositas tampak, kemudian ada derajat kejenuhan. Bagaimana mencari derajat kejenuhan? S sama dengan VW per VV dikali 100%. Bagaimana mencari rapat massa atau faktor mampat? Bagaimana mencari berat benda? Bagaimana mencari berat volume? Kalau kita mencari berat volume berarti langsung saja gamma sama dengan W per V. Ya. Kemudian bagaimana mencari berat volume kering? Bagaimana mencari berat volume jenuh? Bagaimana mencari berat volume jenuh kering muka? Bagaimana mencari berat jenis kadar air? Jadi kalau kita mau mencari kadar air berarti kadar air ya W sama dengan WW per WD dikali 100%. Ya. Dia menjadi W sama dengan min WD per WD dikali 100% sehingga dia ketemu rumus W sama dengan W dikurangi WS dikali per WS dikali 100%. Ini untuk mencari kadar air. Nah, jadi tadi sudah ketahuan bahwa apa sih WA itu? WA itu adalah berat udara. WW itu apa sih? WW itu adalah berat air. WS itu apa sih? Berat butir atau padat. Nah, ini adalah keterangan ya. Kemudian, bagaimana sih suatu bahan itu mengalami koefisien pelunakan? Jadi, bahan itu dikatakan mengalami koefisien pelunakan jika perbandingan kekuatan bahan pada saat jenuh air terhadap
kekuatan bahan pada saat kering. Itu merupakan koefisien pelunakan. Jadi indikator ketahanan itu ketahanan bahan itu terhadap air. Jadi kalau seandainya nilai koefisien lebih dari 0,80, bahan itu tahan terhadap air atau waterproof. Ya. Jika bahan itu waterproof berarti nilai koefisiennya lebih 0,80. Berikutnya bahan itu dikatakan permeability atau pelolosan ke air dan gas. Gimana? Jadi parameter yang menyatakan kemampuan atau kekedapan bahan untuk melewatkan air atau gas melalui satu kesatuan luas selapis bahan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh porositas, ukuran pori, kadar air, ya, kemudian beda tekanan, kemudian ketebalan bahan. Itu yang dinamakan sebagai permeability. Nah, kemudian berat benda merupakan berat bagian padat dan berat air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori. Sedang berat udara itu yang mengisi sisa ruang pori-pori dianggap 0. Nah, jadi ini analoginya bagaimana volume dan berat. Oke. Selanjutnya, bagaimana penghantaran panas. Dikatakan penghantaran panas, jumlah panas yang dialirkan itu harus melalui 1 meter tebal lapisan bahan seluas 1 meter persegi selama 1 jam pada setiap 1 derajat Celcius. Itu dikatakan sebagai penghantaran panas. Kemudian kapasitas panas. Kapasitas panas itu adalah kemampuan bahan untuk menyerap panas oleh setiap berat bahan untuk menaikkan setiap 1 derajat Celcius temperatur bahan. Itu dikatakan sebagai kapasitas panas. Nah, bahan itu harus tahan terhadap api. Ya, biar supaya kalau terjadi sebuah kebakaran tidak rugi. Bagaimana dikatakan ketahanan bakar? Jadi kalau ketahanan bakar itu adalah kemampuan bahan untuk tidak menyala atau sulit menyala atau mudah menyala ketika dibakar. Jadi begini, contoh beton. Besok kita akan belajar tentang teknologi beton. Bagaimana pencampuran perancangan tentang beton. Beton itu kalau kita bakar, dia tahan terhadap api. Jadi tidak mudah terhadap api. Nah, itulah menjadi bagian dari keunggulan beton. Berbeda dengan baja. Baja itu dia kalau terkena api langsung menyebar kemana-mana. Karena dia, baja itu lemah terhadap api. Tapi kalau beton, kekuatannya itu kuat terhadap api. Nah, ketahanan terhadap api atau weerproof itu adalah ketahanan bahan untuk melebur pada suatu tingkat suhu. Jadi kategori sebagai bahan tahan api itu ada 3, kawan-kawan. Apa saja? Yang pertama, tinggi. Dikatakan tinggi jika tidak melebur pada suhu sampai 1580 derajat Celcius. Dikatakan sedang jika melebur pada suhu 1350 derajat Celcius atau sampai 1580 derajat Celcius itu dikatakan sedang. Dikatakan rendah itu jika melebur pada suhu di bawah 1350 derajat Celcius. Itu ketahanan terhadap api. Kemudian awet. Bahan dikatakan awet itu bagaimana? Dikatakan awet, keawetan bahan itu merupakan kemampuan untuk bertahan atau tidak rusak akibat kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu contohnya apa saja? Ada suhu, ada kelembaban, ada zat asam atau zat lainnya yang juga bisa juga rayap. Ya.
Nah, ini adalah sifat kimia. Sifat kimia ini terdiri dari ikatan atom, ya. Jadi, ikatan atom itu awal mulanya atom-atom mempunyai sifat masing-masing, tetapi sama-sama cenderung ingin mencapai kestabilan. Kemudian atom ini dia melepas atau menarik, ya, memakai bersama elektron terluar agar jumlah elektron valensinya terisi penuh. Nah, inilah dia kemudian masuk di dalam ikatan atom. Ikatan atom ini dia membentuk molekul atau senyawa suatu benda dengan sifat tersendiri. Makanya terjadi sebuah ikatan atom. Nah, di dalam ikatan atom itu, kawan-kawan dulu waktu SMA pasti tahu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Nah, ini menjadi unsur-unsur bagian dari ikatan atom. Ya. Jadi kalau kawan-kawan bertemu lagi dengan ikatan ion, oh ikatan ion itu Na plus ditambah Ci min, ya, Ci negatif. Itu dikatakan sebagai ikatan ion. Kalau ikatan kovalen itu gabungan antara HH dan Ci, ya. Sehingga dia bisa bertemu sebagai sekunder atau kohesi lemah atau van der Waals, ya. Sehingga di dalam ikatan atom ini dia ada dwikutub, ya. Dwikutub itu dia kutubnya ada dua tapi dia saling bersinggungan. Kemudian ada induksi dwikutub. Jadi induksi dwikutub ini dia berinduksi tetapi tidak menyatu. Sedangkan yang ketiga adalah yang H, jembatan H, dia kutubnya dia ada 3 dan saling menyatu, ya. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah sifat mekanik. Tadi kita sudah membahas sifat fisika bahan bagaimana, kemudian sifat kimia bagaimana, dan sifat mekanik. Jadi sifat mekanik itu adalah respon suatu benda terhadap gangguan berupa gaya dari luar. Penting nggak di dalam keteknik sipilan? Amat sangat jelas penting, kawan-kawan. Ya, dan kawan-kawan harus bisa mempelajari bagaimana sifat mekaniknya ini. Jadi di dalam keteknik sipilan kalau kita berbicara sifat mekanik, dia dikenal dengan 2 kategori. Yang pertama adalah tegangan atau stres, ya. Kemudian deformasi. Kalau kita ngobrolin stres atau tegangan, itu berarti sama dengan respon dalam bentuk gaya dalam. Jadi kalau suatu benda atau katakanlah balok dia mengalami stres atau tegangan, berarti dia mengalami respon akibat dalam bentuk gaya dalam. Sedangkan deformasi itu adalah respon berupa perubahan bentuk. Contohnya apa deformasi? Contohnya kawan-kawan jembatan. Jembatan itu dia dilalui oleh kontainer dengan muatan yang tinggi. Kira-kira jembatan itu mengalami perubahan bentuk nggak? Mengalami deformasi nggak? Jelas dia mengalami deformasi. Berapa deformasinya? Makanya dia dianalisa. Kira-kira secara mata telanjang melihat begitu, kira-kira kalau jembatan dilalui oleh kontainer, bisa nggak deformasinya kelihatan nggak? Nggak bisa kalau dengan mata telanjang, tapi kalau dengan software itu bisa. Jadi makanya kemarin kawan-kawan belajar tentang sendi dan roll itu, ada nggak deformasinya? Nah itu makanya bahan-bahan itu bersifat bahan mekanik. Nah sekarang masuk di dalam tegangan atau kita masuk di dalam tegangan aksial, ya. Tegangan itu antara lain tegangan aksial atau aksial stress. Tegangan aksial itu adalah tegangan pada suatu elemen struktur dengan arah sejajar dengan sumbu memanjang, ya. Jadi aksial itu dia memanjang sejajar.
Contohnya ini adalah sebuah balok. Saya menganalogikan ini sebuah balok, kemudian dia menerima beban, bebannya adalah beban P, kemudian dia didesak begitu, dan dimensinya adalah BH. Nah, sehingga dia bertemu rumus. Nah, ini dia mengalami tegangan aksial. Nah, tegangan aksial ini biasanya terjadi pada apa? Pada kolom. Kolom dia juga mengalami tegangan aksial. Nah, kemudian tegangan lentur atau bending stress, stresses ya. Tegangan lentur itu apa toh? Nah, tegangan lentur itu adalah tegangan pada elemen struktur yang muncul atau timbul akibat adanya lenturan atau momen. Ya, kemarin dikatakan momen itu apa? Momen adalah gaya kali jarak, ya kan? Nah, jadi kalau momen lentur itu gimana? Nah, nanti bisa dicari. Kemudian, kenapa sih terjadi adanya momen lentur? Oh, momen lentur itu disebabkan akibat adanya beban-beban tegak lurus sumbu. Jadi, beban-beban tegak lurus sumbu memanjang elemen yang bekerja. Di mana serat atas, contohnya ini adalah analogi balok ya. Serat atas itu mengalami tekan, sedangkan serat bawah itu mengalami tarik. Nah, ini sudah saya analogikan di dalam sebuah balok ya. Sekarang apa sih yang dimaksud tegangan geser atau tegangan lintang? Jadi tegangan geser ini adalah tegangan yang bekerja tegak lurus sumbu memanjang elemen. Nah, umumnya tegangan geser terbesar berada pada garis netral, kemudian mengecil, dan akhirnya nol pada serat tampang terjauh. Nah, ini adalah analoginya. Dan kemudian ini adalah tegangan geser puntir. Kalau tegangan geser puntir itu apa? Tegangan geser puntir adalah tegangan yang timbul akibat terpuntirnya atau terputarnya elemen pada sumbu memanjang. Nah, ini adalah tegangan geser, tegangan puntir. Nah, kawan-kawan, ini besok kita akan berpraktek pada perancangan beton. Bagaimana membuat beton, kemudian make design. Nah, ini termasuk kita ngobrolin tentang tegangan dan regangannya. Nah, kawan-kawan, bahan itu dia harus punya kekuatan-kekuatan. Bahan itu harus punya keuletan, ductility. Bahan itu harus punya relaksasi. Bahan itu harus punya histeresa, ya. Bahan itu harus punya rayapan atau crep. Nah, kemudian itu apa? Silahkan nanti kita pelajari di Microsoft Teams ya. Kemudian adanya hubungan tegangan dan regangan. Jadi saling berkorelasi antara tegangan dan regangan, ya. Ini adalah grafik-grafik. Jadi ada grafik linier, bilinear, dan kurvatur. Nanti lebih jauh kita akan dibahas pada pertemuan secara virtual, baik itu MS Teams ya, baik atau itu nanti di laboratorium. Ini adalah daerah elastis dan batas bandingnya. Jadi ini adalah grafiknya. Kemudian ini adalah untuk mencari modulus elastisitas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang modulus elastisitas atau modulus Young yang sering disingkat sebagai E, itu adalah hubungan linier antara tegangan dengan regangan. Ini sangat penting. Nah, ini besok akan kita pelajari pada mata kuliah mungkin struktur beton ya. Nanti kita akan belajar itu modulus elastisitas dan modulus Young dengan hukum Hooke. Nanti kita akan membahas di mata kuliah yang lain ya. Ini sedikit saja tentang mekanika bahan. Oke, ini adalah kalau kita berbicara tentang modulus elastisitas, kita akan berbicara tentang batas elastis ya. Modulus kenyal nanti kita akan membahasnya.
Ini adalah grafik tentang titik atau batas leleh ya. Nah, ini juga menjadi pembahasan ketika virtual saja, tidak usah dijelaskan di dalam PPT bernarasi gitu ya. Oke, baiklah kawan-kawan, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan semoga presentasi virtual ini, PPT bernarasi ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar, have fun, enjoy your class. Dadah.